Terima kasih Anda kembali menyaksikan program Dewan Menjawab. Hari ini bersama Bang Ansori S. Fili, anggota DPRD Provinsi Jambi. Pemirsa, kita akan sambung pembicaraan kita yang sempat terputus tadi. Mengenai tadi gebrakan dan juga program-program spesifik yang akan dilakukan oleh Bang Ansori bersama anggota DPRD Provinsi Jambi, khususnya terkait masyarakat di Dapil Bungo Tebo. Kemudian kita akan lanjutkan diskusi kita. Tadi ini kita sudah membahas mengenai gebrakan. Sekarang ini abang kan baru 2 hari ya Pak ya sebagai 2 anggota hari, DPRD ya. ini. Dalam 2 hari tadi sejak dilantik itu agendanya apa aja nih Bang? Kalau kemarin kita hanya bersilaturahmi ya sama anggota DPR yang hadir kemarin, juga bersilaturahmi dengan sekretariat dewan itu. Jadi ya silaturahmi biasalah. Sambil kita dari jam 10 kemarin itu Mas sampai jam 4 ya sempat mengadakan rapat kecil yang ringan-ringan sambil kita menyiapkan beberapa agenda ke depan gitu kan. Karena sekarang kita masih pimpinan sementara nih di DPR itu. Dan juga belum terbentuknya alat kelengkapan dewan. Nah, kita masih ngobrol-ngobrol ringan. Namun yang saya tangkap kemarin dari semua anggota DPR yang hadir kemarin, saya sangat optimis sekali. Ternyata yang hadir-hadir itu ya mereka memiliki kemampuan yang luar biasa. Setelah kita lihat dari dinamika rapat kemarin ya. Ya maklum mungkin ada 18 orang yang incumbent kemarin, 18 orang yang lama ditambah dengan DPR yang baru duduk ini, mereka juga memiliki latar belakang yang luar biasa juga. Ada yang dari mantan anggota DPR kabupaten kota yang sudah beberapa periode gitu kan. Naik tingkat ke provinsi. Iya, naik ke tingkat provinsi. Nah, ada juga saya dengar kemarin ada dari mantan birokrat, seperti ada mantan sekda, ada juga mantan bupati gitu kan. Iya. Ada juga dari ya macam-macam gitu, latar belakang macam-macam. Nah, saya sangat sama sekali melihat dari dinamika rapat pertama kemarin. Saya sangat yakin kami insya Allah bisa mengawal dan bisa bermitra dengan pemerintah daerah provinsi ini untuk ke depan itu gitu kan. Nah, kalau yang hari kedua ini belum ada agenda, saya langsung ke Jambi TV nih jam 10 ini kan. Ya, sambil saya menunggu informasi nanti hari ini mungkin habis zuhur siang nanti apa agendanya itu lah. Ya mudah-mudahan ya kita mohon doa juga alat kelengkapan dewan ini segera terlaksana, sehingga apalagi sekarang kan sudah bulan 9 nih. Bulan 9 karena Provinsi Jambi kan belum melaksanakan istilahnya itu ketok palu lah kata orang itu kan untuk 2025 ini. Nah, ini mungkin harus kita kebut nanti ke depannya. Kalau bisa cepat ya menurut saya memang harus segera dipercepat gitu kan. Biar cepat berlari juga nih DPR yang ada. Tugas fungsinya kan bisa berjalan. Iya. Kemudian kalau kita sedikit aja nih flashback terhadap pemilu legislatif pada Februari lalu, itu kan euforia dan juga antusiasme masyarakat itu sangat luar biasa tuh Bang. Iya. Itu gimana Abang melihat itu? Ya mungkin itu bentuk dari kegembiraan dari masing-masing tim lah kan. Terutama mungkin dari DPR yang terpilih. Apalagi kemarin pas pelantikan saya dengar di luar gedung itu sudah ribuan orang yang datang gitu kan dari berbagai macam dapil gitu kan. Ya mungkin kalau ada satu DPR yang bawa 100 orang dikalikan 55 orang kan sudah hampir 1000 lebih gitu kan. Ya mungkin itu tadi mereka merasa bangga pilihan mereka bisa berhasil. Yang kedua mereka tentu memiliki harapan besar terhadap DPR wakil yang mereka pilih itu gitu kan. Nah, tinggal lagi kami yang sebagai anggota yang terpilih ini yang mendapat amanah ini untuk benar-benar nanti ke depannya melakukan hal yang terbaik lah untuk mereka itu gitu kan. Karena kita tahu persis lah perjuangan daripada tim-tim kita kemarin, relawan-relawan kita, pemilih-pemilih kita itu kan. Ya, tidak semuanya mereka meminta kita, memilih kita itu dengan permintaan jangka pendek. Enggak, mereka juga punya harapan-harapan besar ke depan. Nah, itu tadi yang saya katakan tadi, mereka pengen bagaimana anak-anak mereka itu
mudah sekolah misalkan. Setelah selesai kuliah anak mereka segera dapat pekerjaan misalkan. Begitu juga yang bertani, mereka punya harapan bagaimana ke depan mereka ini dipermudah lah pokoknya. Baik itu masalah bibitnya, baik itu masalah pupuk, bagaimana ladang-ladang mereka yang bisa tergarap dengan maksimal gitu kan. Nah, apalagi mungkin selama ini di Pemprov Provinsi Jambi kalau di bidang pertanian itu sudah ada program misalkan pembukaan lahan tanpa bakar misalkan. Nah, ini mungkin bisa diperbanyak. Nah, begitu juga mungkin dengan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang intinya kemarin itu mereka punya harapan besar lah dengan wakil-wakil mereka yang dilantik itu. Nah, mudah-mudahan ya ke depan ya harus sesuai dengan harapan mereka juga. Apalagi kalau orang baru ya Bang, harapan baru tentunya. Iya, harapan baru. Jadi ya begitu juga walaupun ada yang dua periode, saya yakin semangatnya sama dengan baru juga. Ya kan? Apalagi kami yang baru duduk, baru mencoba ini kayak ya jangan sampai kalah dengan yang dua periode semangatnya. Betul, gitu betul. kan. Kemudian ini terkait kerjasama antara eksekutif ini pemerintah provinsi dan DPRD ini gimana nanti kiat-kiat abang untuk bekerja bersama mereka ini agar maksimal apa yang diperjuangkan? Itu kalau kerjasama memang salah satu tujuan kita itu. Karena pemerintah daerah eksekutif dengan legislatif ini memang nggak bisa dipisah. Karena mereka memang satu kesatuan juga gitu kan. Dan perlu membangun kerjasama yang bagus, bermitra yang bagus, sehingga apa yang menjadi program dari pemerintah daerah, pihak eksekutif itu sinkron dengan keinginan legislatif, gitu kan. Ya karena sama-sama mengelola duit rakyat, gitu kan. Jadi ini ibaratnya duit rakyat ini sudah ada mau dikemanakan, gitu kan. Nah sehingga dengan ya intinya komunikasi yang bagus lah pihak pemerintah eksekutif dengan legislatif ke depan ya kita berharap jangan ada perbedaan yang begitu menonjol. Kalau ada hal-hal yang bisa diselesaikan dengan bijak ya harus diselesaikan dengan baik gitu kan. Nah saya sangat yakin lah seperti apa yang saya sampaikan tadi, DPR yang terpilih sekarang ini memang insya Allah memiliki mutu dan kualitas yang bagus. Baik itu dari sisi pemikiran mereka maupun ya dengan sikap komunikasi juga gitu kan. Komunikasi cukup bagus. Nah, ditambah lagi mungkin kita lihat nanti ke depannya para SKPD ini ya mereka benar-benar bisa bekerja dengan baik dan memiliki program yang kira-kira sesuai enggak dengan harapan kita bersama gitu kan. Dan menjawab kebutuhan masyarakat. Iya, bisa menjawab dengan kebutuhan masyarakat atau tidak gitu kan. Kalau ya intinya nanti ke depan kita saling support, saling melengkapi gitu kan. Sehingga dengan adanya kerjasama yang baik, saya sangat yakin tercapai dengan visi misi yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah itu sendiri. Ya. Di era keterbukaan informasi sekarang itu kan informasi ini apalagi basisnya digital ini sangat cepat ya Bang. Jadi sekarang itu masyarakat mudah menyoroti kinerja dewan. Ya. Itu kalau menurut Abang tanggapan Abang seperti apa? Memang arus informasi zaman sekarang ini tidak bisa kita terbendung ya, tak terbendung. Karena semua orang sudah pegang HP semua kan. Semua orang bisa mempublish, semua orang bisa mengabarkan kepada publik juga dan tidak ada yang bisa ditutupi. Ini kan sebenarnya sebuah langkah yang sangat bagus juga. Jadi kami sebagai anggota DPR juga tidak bisa main-main dan itu sudah harus benar transparan ke depannya. Tidak mudah lagi kita untuk istilahnya itu kong kali kong atau main kucing-kucingan gitu kan. Ya pada intinya menurut saya kalau kita bertindak benar tidak ada hal-hal yang harus ditakuti dengan informasi-informasi yang sangat dahsyat untuk zaman sekarang gitu kan. Justru ini kalau kita bisa mengelolanya dengan baik akan bagus juga dampaknya untuk pribadi kita maupun untuk daerah gitu kan. Nah, makanya saya pun sangat sepakat sekali, sangat setuju
apapun yang menjadi kegiatan pemerintah daerah maupun DPR nanti ke depan itu jangan sampai lepas dari sorotan gitu. Iya, disorot aja terus. Mau ada yang baik ya disampaikan yang baik, ada yang kurang baik sampaikan yang kurang baik itu, sehingga bisa menjadi bahan evaluasi ke depan gitu kan. Jadi nggak ada lagi istilahnya kita melakukan pembungkaman ataupun menghindar dari arus informasi ini. Karena apalagi dari dulu kita sudah tahu yang namanya informasi ini kan bagian dari pilar pembangunan juga gitu kan. Sangat penting. Nah, apalagi sekarang jangan main-main, zaman cepat viral gitu kan. Bahkan dengan sistem cepat gaya viral zaman sekarang itu bisa digunakan digunakan dengan baik. Viral baru tanggapi, ya. Iya. Nah, kalau kita bisa mengelola itu dengan baik, saya yakin ini menjadi alat yang sangat bagus gitu kan. Tuh. Kemudian mengenai fungsi pengawasan nih, kalau pengamatan Abang hari ini Jambi ini sebetulnya apa sih yang butuh dikerjakan oleh Dewan? Jambi alhamdulillah sampai hari ini menurut saya dalam kondisi cukup baik lah. Pemerintahnya pun masih stabil, keamanan kita juga masih cukup baik, apalagi dari dulu kan Jambi ini kan kalau masalah keamanan boleh dikatakan daerah teraman di Indonesia gitu kan. Nah, yang kedua kita melihat daripada kemampuan dari pemerintah daerah misalkan menghadapi banyak persoalan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini kan, mulai dari kita menghadapi COVID-19 kemarin gitu kan. Langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun provinsi dan daerah, menurut saya cukup baik, sehingga tidak banyak tidak begitu besar dampak yang dirasakan oleh masyarakat, dan masyarakat juga cepat bangkit secara ekonomi gitu kan. Nah, tentu ini dan tidak lepas dari kerja keras dari pihak pemerintah daerah maupun dewan itu sendiri untuk menyikapinya gitu kan. Nah, memang namun ada beberapa hal yang terus kita upayakan ke depan agar Jambi ini semakin baik, semakin maju. Ya, misalkan ada beberapa daerah yang harus ditingkatkan infrastruktur jalannya misalkan. Ada beberapa daerah yang pembangunan misalkan pelabuhannya misalkan, atau bandaranya yang harus ditingkatkan lagi, sehingga Jambi ya ke depan benar-benar bukan menjadi provinsi dipandang sebelah mata lagi gitu kan. Nah, hubungan antara provinsi dengan pusat juga harus semakin dieratkan lagi, apalagi kayak sekarang kita mendekati pemerintahan transisi ya, dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo gitu kan. Nah, kita memang butuh orang-orang atau pemimpin-pemimpin kita yang mampu membangun membangun komunikasi ini, membangun lobby ke pusat itu sendiri, baik kepada presidennya maupun dari DPR RI-nya itu sendiri. Nah, alhamdulillah kan kita sekarang wajah-wajah DPR RI kan hampir baru semua nih sekarang ini kan. Nah, apalagi saya lihat background dari DPR RI yang baru ini itu mantan dari anggota DPR provinsi juga semuanya. Nah, sementara DPR RI yang lama pun saya lihat wajah-wajah yang lama ini benar-benar orang yang punya kapasitas yang memadai. Ada Pak Haji Bakri misalkan yang sudah beberapa periode di DPR RI, tentu memiliki jaringan yang bagus di pusat gitu kan. Ada juga Pak HBA misalkan yang mantan gubernur. Nah, begitu juga dengan apalagi sekarang ada terpilih yang mantan ketua DPR kita Pak Edi Purwanto, sekarang dulu DPR RI. Ada Pak Rocky Chandra juga gitu kan. Nah, juga dengan yang lainnya, sehingga dengan wajah-wajah baru DPR RI yang sekarang ini saya sangat optimis juga pemerintah provinsi Jambi maupun kami yang dari anggota DPR ini bisa membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat, sehingga dampaknya nanti ke depan ya
untuk melakukan sebuah program itu tidak begitu sulit. Harapan kita begitu. Karena orang-orangnya sudah memahami betul Sudah ya, kondisi memahami Jambi. betul kondisi Jambi. Jadi sebenarnya DPR model kami, model saya yang baru terpilih ini sebenarnya tidak begitu merasa berat juga untuk bertugas ke depan, karena kita yang penting bagaimana kita membangun komunikasi antara satu dengan yang lain gitu kan. Sehingga saya yakin lah kalau kita sering duduk bersama, sering berdiskusi dan menyampaikan apa yang menjadi keluhan kita, itu pasti ada jalan keluarnya nanti ke depannya. Nah, kemudian tadi masih mengenai pengawasan nih Bang. Ini beberapa waktu kebelakang ini kan sering sekali kami bahas di sini ya. Jadi ada beberapa proyek-proyek multi years oleh pemerintah provinsi itu yang masih dikerjakan. Kalau tanggapan Abang seperti apa? Karena berhubung nanti kita juga akan menghadapi pilkada ini Bang, ya, peralihan juga nanti. Ya, saya pertama belum begitu banyak bisa mengomentari persoalan multi years ya khususnya ya. Karena jujur aja saya itu tadi baru 2 hari, coba nanti kita kita coba dalami ke depan. Bahkan mungkin kalau sudah lengkap nanti alat-alat kelengkapan dewan ini tugas-tugas kami kan sudah jelas nanti. Nanti kan kita akan dibagi juga dari 55 anggota DPR itu kan akan dibagi per komisi-komisinya nanti kan. Nah tentu di komisi-komisi inilah nanti akan menjalankan tugas mereka masing-masing gitu kan. Nah begitu sehingga kita akan tahu nanti ke depan kendalanya di mana. Kalau seandainya ada multi-years yang tidak tidak selesai sesuai dengan target. Nah itu tentu kita coba akan berkomunikasi dulu lah dengan pemerintah daerah gitu kan, di mana kendalanya dan apa solusinya. Saya yakin semuanya akan berjalan dengan baik lah ke depannya nanti ini. Baik pemirsa, Bang Ansori, kita akan jeda terlebih dahulu. Usai pariwara berikut kita akan kembali lagi bersama Dewan Menjawab. Untuk itu tetaplah bersama kami di Jambi TV.